sejahtera bagi kita semua. Salam. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Daniel Bentas. Minggu 8 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia akan dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Talahatung. Ibadah jam 9 Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta J. M. Rehata. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Tutupari. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang orang tua terkasih almarhumah Ibu Juliana Josimina Talane Sahetapi, anggota jemaat di sektor Mawar Saron, Unit 3. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat di saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 8 Maret 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Y. Tutupari dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Dua, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Tiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang kepekuan Bapa di surga almarhumah Ibu Yuliana Josmina Talane Saetapi, anggota jemaat sektor Mawar Saron Unit 3. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Majelis jemaat menyampaikan bahwa saat ini pada saat ibadah Minggu 15 Maret 2026 di Gereja Peniel pukul 09.00 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Yohana Natasha Sain Resimanuk. Dan dalam ibadah Minggu 29 Maret 2026 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Rafael Krismendo Pati. 5. Penerimaan persepuluhan pada saat ibadah Minggu 1 Maret 2026 sebesar Rp5.901.000. 6. Panitia pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Pemerintah Provinsi Maluku uang sebesar Rp15 juta. 2. Bapak Grein Tuparia uang sebesar Rp2 juta. 3. Keluarga Bapak Karel A. Rarahalu uang sebesar Rp5 juta. 4. Saudari Cindy Rosalia Putri Refualu uang sebesar Rp750.000. 5. Saudara Alfredo Valdo Pordescosu uang sebesar Rp750.000. 6. Ibu Yuli Filinditi uang sebesar Rp1.500.000. 7. Saudara Pijay Sam Lekidara uang sebesar Rp500.000. 8. Bapak Rudi Lawalata 1 unit AC 1 PK. 9. Sumbangan dari 2 keluarga berupa batu tela 500 buah. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 7. Diberitahukan bahwa bimbingan kepada pengurus dan wadah-wadah unit-unit pelayanan dilaksanakan sebentar selesai ibadah. 8. Pemberitahuan dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala SD Kristen Rehoboth 1 Ambon menyampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027 dimulai pada 1 Maret sampai dengan 31 April 2026. Persyaratan pendaftaran dan informasi lanjut dapat menghubungi panitia dengan alamat Jalan Profesor Dr. G.A. Siwabesi, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. 8.
Kami akan membacakan pesan atau himbauan dari Gereja Sinode Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Perihal himbauan, salam sejahtera. Dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga menghadapi perubahan yang terjadi saat ini, terutama ketidakpastian ekonomi global, ancaman resesi, kenaikan harga bahan makanan, serta peningkatan biaya hidup. Maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Kepada seluruh pelayan dan warga jemaat, hendaknya memperkuat gerakan keluarga menanam, melaut, beternak, dan memasarkan dengan secara serius, memanfaatkan lahan-lahan pertanian atau lahan kosong, termasuk pekarangan secara produktif, serta berusaha mengoptimalkan peluang-peluang pengembangan ekonomi yang ada sehingga kita dapat bertahan dalam kondisi perubahan apapun. 2. Kembangkanlah budaya Ugahari dengan menghindari perayaan-perayaan yang berlebihan pada saat pelaksanaan syukur sakramen gerejawi, termasuk baptisan, sidi, dan nikah yang menjurus pada pemborosan. Tetaplah berhemat sebagai bagian dari cara kita untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap kasih karunia. 3. Hiduplah dalam pengharapan kepada Tuhan, bekerjalah dengan tekun, berbagilah dalam ketulusan, jauhkanlah diri dari gaya hidup hura-hura, dan bangunlah pola hidup bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan keluarga. Demikian himbauan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati tugas dan pelayanan kita bersama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Sekretaris Umum Pendeta HR Tupan. 10. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian Kidung Jemaat nomor 169 bait 1 dan 4. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Salam. Saudara-saudari, hari ini kita telah ada dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat. Marilah siapkan hati dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Memandang salib Rajaku yang mati. Dan
darah lukanya membalut tubuh Tuhan. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanmu, ku marilah di dunia dan dunia mati bagiku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyatu hati bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menebus dan yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara jemaat, marilah kita angkat pujian bagi Tuhan. Di minggu keempat perayaan sengsara Tuhan Yesus, hati dan pikiran kita semakin terbuka dan menyadari bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tetapi mata iman kita tetap terarah pada Tuhan Sang Penebus yang rela menderita bagi kita. Marilah kita muliakan nama-Nya, Hosana anak Daud. Segala kemuliaan bagi-Mu Penebus. Saudara-saudari,
Tak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi mata Tuhan pun dapat melihat jauh sampai ke dalam hati dan pikiran kita, mengetahui setiap niat kejahatan yang tersembunyi, menyaksikan banyak pelanggaran, memperhatikan beragam dusta dan penyangkalan, serta mengawasi berbagai tindakan yang berlumur dosa. Tak ada yang tersembunyi di matanya. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang datang mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Kami yang dirundung malam, tapi juga yang menimbulkan kemalangan. Kami yang meratapi hidup, tapi juga menjadi penyebab ratapan. Kami yang memohon belas kasihan, tapi juga tidak berbelas kasih. Kami yang tak kuat menanggung beban, tapi juga yang hidup tanpa beban. Ampunilah dan bersihkan jiwa kami dari dosa-dosa. Lihatlah kami yang bergirang di atas kesedihan dan duka lara sesama. Pandanglah kami yang hatinya teriris dan menyisahkan dendam yang sulit terlupakan. Perhatikanlah bibir mulut kami yang mengucap kata-kata dusta dan menyangkal kebenaran. Tiliklah langkah kami yang penuh jejak noda. Betapa kami hina di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami dan bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan.
dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Firman Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Maka berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya, karena di dalam Yesus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat diundang berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oleh sebab itu, lakukanlah yang baik dengan mata yang tertuju kepada Yesus, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jemaat sekalian, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, di dalam ibadah Minggu Sengsara yang keempat ini Tuhan, kami akan dihibur dan dikuatkan oleh pemberitaan firman-Mu. Untuk itu kami minta, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, kami dengar, serta direfleksikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta, dapat kami mengerti dan dapat kami berlakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Lukas 22, ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Lukas 22 ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-62. Yang dibawa perikop, Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga seorang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di saat ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tetap dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang tetap beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, yang berkenan memberkati kita dan menganugerahkan nafas hidup, kekuatan, menganugerahkan hidup ini kepada kita, dan kita boleh menjalaninya sampai di saat ini. Dan di hari ini kita sudah berada dalam penghayatan di Minggu Sengsara Kristus yang keempat. Kita menghayati arti dan makna sengsara Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita semua. Pengorbanan Yesus di salib selalu mengarahkan pandangan mata hati
dan iman kita kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan, sekaligus hendak menyadarkan kita bahwa kita pun tidak luput dari pergumulan dan tantangan dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Dengan kata lain, pergumulan dan tantangan ibaratnya pasangan hidup selalu ada selama kita masih hidup. Namun persoalannya adalah bagaimana cara kita atau sikap iman kita untuk menghadapi pergumulan dan tantangan itu. Sebab dalam kenyataannya, pergumulan dan tantangan dapat menjadi sarana kesaksian iman, atau sebaliknya, pergumulan dan tantangan akan menjadi penyangkalan iman. Dan inilah yang terjadi dalam diri Rasul Petrus, di mana kemurnian imannya diuji. Apakah benar ia siap untuk mati bagi Yesus, ataukah menyangkal Tuhan Yesus? Dalam ayat 54 sampai ayat 62 memperlihatkan Petrus mengalami beberapa kali ujian. Ujian pertama yaitu ujian persahabatan. Ketika Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar, dan Petrus sendiri ada di sana. Karena Petrus begitu dekat dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi. Namun terlihat ada jarak antara Yesus dengan Petrus. Di saat Yesus ditangkap dan diadili, Petrus malahan menjauh. Padahal Yesus sedang membuktikan bahwa seorang sahabat itu sangat dibutuhkan untuk mendukung dia menjalani beban yang cukup berat itu. Tetapi tidak ada satu muridnya pun yang mendekati dia untuk memberikan dukungan, termasuk Petrus. Dalam ayat 55, Petrus coba menyelamatkan diri dengan cara duduk bersama-sama dengan para ahli Taurat dan juga orang-orang yang memusuhi dan membenci Yesus. Petrus berpikir dengan duduk di antara mereka, di antara kumpulan pencemooh dan orang-orang yang sementara merancang kejahatan, maka ia akan selamat. Padahal Petrus tidak sadar bahwa ketika ia duduk di tengah-tengah mereka, berarti sama saja ia menyetujui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yesus. Bayangkan saja Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, jika ini terjadi dalam hidup kita, orang yang kita anggap sahabat, orang yang kita anggap teman dekat, orang yang kita percayai, ternyata hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan nilai persahabatan yang sudah lama dibangun.
Rasanya tubuh kita ditusuk dari belakang karena pengkhianatan. Sehingga ada ungkapan mengatakan, teman dan sahabat sejati akan dapat kita lihat bukan ketika berada dalam kesenangan, tetapi sahabat sejati akan teruji lewat kesulitan. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu bersama kita dalam kebahagiaan, tetapi tidak meninggalkan kita dalam kesulitan. Dan sifat Petrus seringkali terulang dalam kehidupan kita, yaitu kita meninggalkan sahabat kita, kita meninggalkan saudara kita yang sedang mengalami masalah besar. Kita tahu pergumulan mereka dan kita bisa menolong mereka, tapi kita hanya melihat dari jauh. Kita tidak mendekat untuk memberikan dukungan, memberikan pertolongan dan bantuan kepada dia. Sehingga kadangkala orang bilang, tidak ada perasaan yang melebihi kesedihan ditinggalkan oleh seorang sahabat seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kisah ini tentu harus menjadi pelajaran yang sangat berharga sebagai orang beriman dalam membangun persahabatan untuk saling memperhatikan, bukan saling melupakan ketika berada dalam kesulitan. Ujian yang kedua yang dialami Petrus adalah ujian iman. Dapat kita baca dalam ayat 56 sampai ayatnya yang ke-62. Ayat-ayat ini memperlihatkan bahwa ketika seorang hamba perempuan dan 2 orang lainnya menyelidiki siapa Petrus, dan sesungguhnya saat itu Petrus mendapat kesempatan untuk membuktikan komitmen imannya pada Yesus. Tapi yang terjadi, Petrus gagal menepati janji yang pernah diucapkan dengan mulutnya sendiri. Petrus justru menyangkal Yesus hanya oleh karena ingin menyelamatkan diri sendiri, yang membuat Petrus telah gagal dan membuktikan kualitas imannya. Petrus ternyata hanya mampu bicara, tapi tidak mampu mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Petrus telah gagal menggunakan pergumulan dan tantangan sebagai kesempatan untuk menyatakan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyangkalan Petrus adalah penyangkalan kita juga. Seringkali kita malah tidak menyadari penyangkalan-penyangkalan iman yang kita lakukan. Kita menyebut diri Kristen, tetapi tidak melakukan cara hidup Kristiani. Cara hidup Kristiani yang bisa dikemukakan antara lain hidup dalam kebenaran dan perbuatan baik agar menjadi saksi bagi orang lain, bukan batu sandungan, seperti hidup jujur, tidak serakah, dan menjadi berkat dalam hal-hal kecil. Hidup Kristiani adalah hidup yang meneladani Kristus, bersedia menyangkal keinginan diri sendiri
menghadapi tantangan hidup bersama Tuhan dan tetap mewujud nyatakan dan menerapkan karakter hidup Yesus. Hidup Kristiani adalah hidup untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dengan hidup bijaksana dan sederhana, serta mengasihi dan melayani. Penyangkalan-penyangkalan iman itu juga dapat terjadi ketika kita menyebut diri Kristen sebagai seorang hamba, tetapi tidak memiliki hati sebagai hamba. Memiliki hati sebagai hamba melalui kerendahan hati, menganggap orang lain lebih utama, melayani dengan tulus hati, menyatakan ketaatan dan kesetiaan, setia melakukan tugas tanpa bersungut-sungut, kesediaan berkorban, rela mengorbankan waktu, tenaga, dan ego demi pelayanan, melayani tanpa hitungan, tidak bekerja untuk mencari upah atau pujian manusia, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Penyangkalan-penyangkalan iman yang seringkali kita lakukan ketika menyebut diri murid Tuhan, tetapi tidak melakukan ajaran Tuhan. Dan seringkali karena merasa takut akan manusia, akan kematian, dapat membuat seseorang menyangkal imannya. Keinginan manusia untuk hidup nyaman sering bertentangan dengan panggilan untuk memikul salib dan menyangkal diri. Penyangkalan terjadi karena tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi, membuat orang kecewa dan ragu akan kebaikan Tuhan, sehingga orang setiap kali berbuat dosa dan menempatkan keinginan sendiri di atas kehendak Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan, tetapi tidak mengikuti teladannya. KTP kita, kartu tanda penduduk kita memang Kristen, tetapi kita masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kegagalan Petrus adalah juga kegagalan kita. Betapa kita sering mencari jalan aman ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Dan setiap saat kita mempunyai kesempatan untuk menyatakan iman, tapi kita justru menyangkal iman kita karena banyak persoalan hidup yang dihadapi. Sehingga ada orang yang memahami hidup ini adalah perjuangan, tetapi ada juga yang memahami hidup ini adalah persaingan, dan ada yang juga memahami hidup ini adalah pilihan. Sehingga terkadang terjadi gesekan demi merebut kebahagiaan. Apakah kita akan terjebak dalam cara-cara dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan dan menolak mengakui Yesus hanya karena jabatan, hanya karena kebahagiaan, hanya untuk popularitas, hanya karena uang, hanya karena kekayaan, pacar, dan berbagai kenikmatan dunia yang sementara yang menarik kita sehingga menyangkal Tuhan Yesus. Sudah banyak contoh, Bapak Ibu saudara-saudara. Contoh yang dapat dikemukakan adalah
contoh artis, selebritis yang meninggalkan Yesus hanya karena keinginan menjadi yang terbaik dan sukses. Namun apa yang terjadi? Justru kesusahan dan penderitaan. Karena tidak ada apapun yang dapat menggantikan Yesus dalam hidup ini. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, emas sangat mahal harganya. Emas disebut logam yang mulia. Namun untuk menjadi emas yang mahal dan mulia, tidak datang dengan sendirinya, bukan langsung jatuh dari langit. Emas pada awalnya hanyalah bagian yang tersembunyi dalam tanah. Namun harus melewati berbagai proses pembakaran dalam suhu tinggi berulang-ulang, sampai kemudian didapat kualitas terbaik dan disebut logam mulia. Petrus sebagai murid Tuhan harus diuji kemurnian iman dalam penyaliban Yesus dan ia gagal. Ia belum berhasil saat itu. Tapi Tuhan memberi kesempatan dan anugerah kepadanya. Ketika Yesus bangkit, Yesus mencari salah satu muridnya yang ia cintai, yaitu Petrus. Dan Tuhan mengubah Petrus menjadi Petrus yang baru. Petrus yang telah diasah, Petrus yang telah bertobat, Petrus yang kelak menjadi rasul yang memberitakan firman Tuhan dan gagah berani dan tidak takut mati. Dan pada hari ini, di minggu sengsara keempat ini, mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara dan beta, bahwa kita semua sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus karena sikap dan cara hidup yang tidak berkenan kepadanya. Tetapi Yesus mengubah hidup Petrus adalah Yesus yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan. Dia mau mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Dia mau agar kita berbalik dan dia mau menguatkan iman kita. Menguatkan iman Bapak Ibu saudara-saudari dan beta melewati ujian demi ujian kehidupan. Supaya kita seperti emas yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita akan menjalani hidup di minggu usbu sengsara Tuhan Yesus Kristus dengan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita dan memberikan hidup ini kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan dan kita buat untuk memuliakan Tuhan. Apa yang harus kita wujud nyatakan di dalam tanggung jawab iman kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan di dalam karya pengorbanannya di salib. Kita adalah orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara dan beta adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Maka kita diingatkan dan diminta oleh Yesus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita kepada Yesus, sehingga melalui hidup kita tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kita akan memuliakan Tuhan. Selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap menjalani hidup
sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Osuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberkati hari-hari hidup yang kita jalani. Amin. Mari. Sebagai respon iman atas firman kebenaran yang telah kita dengar, jemaat diundang berdiri untuk kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pimpinan Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Wadah Pelayanan Laki-laki Sektor Melati untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya.
di pundaknya. Berjalan tersendak-sendak hendak menuju bukit Golgota. Betapa pedihnya sengsaramu menempuh via dolorosa, kau dicela dan disiksa. Darah suci pun mengalir membasahi tapak-tapak kaki Yesus. Besar cinta kasih-Mu ya Bapa, mahkota kemuliaan-Mu diganti duri yang keji. Sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan, tubuh-Mu yang suci ketikam tombak raja. Lama sabachthani, ya Bapakku jangan tinggalkan diriku. Ke dalam tangan-Mu ku pasrahkan hidupku ini. Setelah genap, waktunya telah genap. Betapa pedihnya sengsaramu menempuh via dolorosa, kau dicela dan disiksa. Darah suci pun mengalir membasahi tapak-tapak kaki Yesus. Sungguh besar cinta kasih-Mu ya Bapa, mahkota kemuliaan-Mu diganti duri yang keji. Sungguh besar pengorbanan-Mu ya Tuhan, tubuh-Mu yang suci ketikam tombak raja. Lama sabachthani, ya Bapakku jangan tinggalkan diriku. Ke dalam tangan-Mu ku pasrahkan hidupku ini. Telah genap, waktunya
telah genap, waktunya telah genap. Ke dalam tangan-Mu ku pasrahkan hidupku ini, telah genap, waktunya telah genap. Terima kasih untuk persembahan pujiannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, dengan hati yang penuh sukacita, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Sambil persembahan dipungut, sama-sama melakukan Kidung Jemaat 363 ayat bersama dan seterusnya. Seluruhnya
Jemaat kembali lagi kita sama-sama melakukan dari ayatnya yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Jemaat yang dalam Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di depan kami telah terkumpul persembahan syukur kami maupun persembahan persepuluhan kami di minggu sengsara yang keempat ini. Kami mohon Tuhan, Tuhan terima sucikan dan kudus itu agar berkenan di hadapan-Mu guna pelayanan-Mu di tengah-tengah umat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, korban yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami datang dan sujud menyembah. Kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan kenal kami satu demi satu dengan seluruh keberadaan kami dalam berbagai tanda-tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan Allah anugerahkan. Syukur-syukur kami di tengah berbagai gumulan-gumulan hidup yang berat, bahkan seruan hati kami atas berbagai persoalan hidup, di mana kami membutuhkan belas kasihan Tuhan yang membebaskan dan melepaskan kami, sehingga kami selalu menaruh pengharapan dalam iman dan percaya kami hanya kepadamu, ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan menguatkan kami, Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga kami boleh masuk di minggu sengsara Kristus yang keempat ini. Dan kami diajak untuk meningkatkan spiritualitas hidup kami. Kami diajak oleh kebenaran firman-Mu untuk meletakkan hidup kami terus di hadapan Tuhan, untuk selalu dalam berbagai keadaan yang dihadapi. Kami percaya bahwa Tuhan Allah tetap mengasihi kami, dan Tuhan Allah tetap memberkati kehidupan kami, bersama-sama dengan kehidupan keluarga-keluarga kami. Sehingga kami selalu menaruh iman dan pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan, yang tetap menyertai kami dalam hari-hari hidup yang boleh kami jalani di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Tapi kami selalu punya pengharapan di dalam iman hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami datang pada Tuhan dan berserah. Kami berseru atas keberadaan kami, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan melepaskan tangan dari kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami, sebab Tuhan akan selalu menyertai hidup yang boleh kami jalani. Tuhan selalu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang hatinya melekat padamu. Karena itu, inilah kami semua pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang datang dengan segala gumulan hidup kami, dengan segala persembahan hidup kami. Biarlah Tuhan Allah berkenan memberkati hidup yang boleh kami jalani. Tuhan menerima setiap gumulan-gumulan hidup yang kami sampaikan di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan Allah akan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyaksikan nama Tuhan, ketika berkat-berkat Tuhan Allah tetap karuniakan untuk mendiami hidup kami, mendiami hidup keluarga-keluarga kami. Kami mendoakan kehidupan kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dengan usaha-usaha kami. Tuhan berkenan memberkati setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha kami. Kami selalu mendasarinya hanya kepada-Mu ya Tuhan Allah sebagai berkat kehidupan. Dan biarlah kami tetap setia untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan yang boleh kami wujud nyatakan itu di dalam pekerjaan-pekerjaan kami dengan usaha-usaha kami. Kami selalu meyakini sungguh bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah sumber berkat kami dan sumber kehidupan kami. Engkau tetap memerintahkan berkat-Mu untuk mendiami hidup kami dan keluarga-keluarga kami. Dan kami selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah. Kami boleh mempersembahkan lewat persembahan-persembahan baik hidup kami maupun persembahan-persembahan yang kami berikan untuk membantu Tuhan Allah punya pekerjaan pelayanan. Kami telah memberikan semuanya itu kepada-Mu ya Tuhan Allah untuk perluasan pekerjaan Tuhan di jemaat di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu meyakini sungguh ketika kami boleh memberi dengan sukacita dan iman kami, maka Tuhan Allah berkenan memberkati dan melipat gandakan berkat-berkat-Mu, dan berkat-Mu itu tercurah di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga-keluarga kami. Dan kami boleh menjalani hidup sebagai umat Tuhan yang Tuhan Allah tempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan Allah
tetap mengasihi kami, untuk kami boleh menjalani hidup ini dan tetap menyaksikan karya Tuhan, menyaksikan segala kebaikan-kebaikan Tuhan Allah yang tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur atas cinta kasih dan sayang Tuhan bagi umat-Mu yang telah mengalami sukacita atas penambahan 1 tahun usia melalui hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan dan hari-hari bahagia lainnya. Tuhan Allah berkenan memberkati setiap umat Tuhan dan keluarga-keluarga Tuhan yang selalu bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap nyata dalam hidup ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia atau warga gereja senior. Tuhan Allah tetap mengasihi, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, semua anak-anak cucu. Mereka boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dan menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan Allah yang tetap nyata dalam hidup. Kami bergumul bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada dalam penderitaan karena sakit, karena tubuh-tubuh mereka lemah. Tuhan Allah berkenan memberkati tubuh-tubuh mereka. Tuhan Allah mengasihi dan memberkati hidup mereka. Jemahan tangan Tuhan Allah yang penuh kuasa, berkenan Tuhan Allah nyatakan di dalam jemahan tangan Tuhan Yesus Kristus yang berlubang paku dan berumulan darah dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, sehingga mereka tetap merasakan pemberkatan tangan Tuhan Allah itu punya kuasa untuk memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Ada ungkapan syukur dan terima kasih yang selalu dipersembahkan hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Kami berdoa untuk menyerahkan kehidupan para janda duda, penyandang disabilitas di dalam kondisi-kondisi hidup yang boleh mereka jalani. Ada iman dan pengharapan yang selalu mereka nyatakan kepadamu Tuhan, untuk tetap memintakan belas kasih daripada Tuhan Allah. Tuhan Allah berkenan memberkati hidup mereka. Tuhan Allah tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka di dalam janji berkat-Mu yang selalu Tuhan Allah karuniakan, sehingga mereka boleh menjalani hidup menaruh pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan Allah, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah nyatakan kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang boleh mereka jalani, sehingga dalam hari-hari hidup ini mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga Talane Sahetapi, semua anak-anak cucu, saudara basudara, ketika mereka mengalami duka cita atas kuasa dan cinta kasih Tuhan Allah yang berkenan memanggil dari tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga rumah tangga mereka. Orang tua kekasih, mama kekasih, oma kekasih, almarhumah Yuliana Yosmina Talane Sahetapi di sektor Mawar Saron. Tuhan berkenan memberikan kekuatan di dalam iman dan pengharapan
kepada keluarga yang berduka. Tuhan Allah memberkati hidup mereka dan biarlah mereka boleh menjalani hidup ini dan selalu berserah kepadamu Tuhan, sambil mereka menyatakan ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Allah atas setiap perbuatan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa lewat duka cita yang mereka alami. Dan mereka selalu bersandar sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan Allah untuk menyaksikan karya kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kekasih kami, mulai dari janin dalam kandungan ibu, anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, yang sementara menekuni pendidikan, yang sementara mencari lapangan-lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. Tuhan Allah tetap mengasihi dan memberkati anak-anak kami. Tuhan Allah melayakkan mereka untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami, biarlah mereka berjuang untuk mendapatkan hidup dan masa depan. Dan bagi anak-anak kami dengan persiapan-persiapan mereka untuk mengikuti ujian-ujian akhir, baik pada tingkat SMA, SMP maupun pada tingkat SD. Tuhan Allah tetap mengasihi anak-anak kami. Tuhan Allah memberkati mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mewujud nyatakan tanggung jawab iman mereka selama mereka bergumul di bangku pendidikan. Dan Tuhan Allah memberikan kekuatan selalu kepada anak-anak kami, sehingga pada waktunya mereka dapat mengikuti ujian akhir sekolah dengan baik. Dan Tuhan Allah mengasihi mereka untuk memberikan keberhasilan kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh menggapai hidup dan masa depan yang Tuhan Allah janjikan kepada mereka. Kami berdoa dan berterima kasih atas seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Allah percayakan kepada kami, dan kami boleh melakukannya di tengah-tengah persekutuan pelayanan di Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Tuhan berkenan memberkati para pelayan Tuhan, ketua majelis jemaat, para pendeta, penatua dan diaken, tua agama. Berkati mereka dan lengkapi mereka dengan kesehatan yang baik, kekuatan dan hikmat Tuhan, sehingga seluruh penyelenggara pelayanan itu dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa juga bagi semua perangkat pelayan, Badan Koordinasi Pelayanan Sektor, para pengurus di unit-unit pelayanan, pengurus badan penyelenggara pelayanan, pengurus di wadah-wadah pelayanan angkatan muda, dan pengasuh. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan merahmati mereka hikmat untuk setia melayani. Kami mohon Tuhan Allah berkenan memberkati seluruh aktivitas-aktivitas pelayanan yang boleh kami lakukan di jemaat ini, melalui pekerjaan pembangunan pastori jemaat yang sementara berlangsung, yang sementara dikerjakan. Tuhan Allah berkenan memberkati panitia pembangunan pastori jemaat. Tuhan Allah tetap mengasihi di dalam tanggung jawab iman yang harus mereka lakukan. Ketika mereka selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersandar untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan pastori, maka di dalam keyakinan sungguh bahwa Tuhan Allah akan membantu
Dan Tuhan Allah akan menyelesaikan semuanya bersama-sama dengan semua anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab iman untuk menyelesaikan pembangunan pastori jemaat. Tuhan Allah berkenan memberkati semua anak-anak Tuhan ketika mereka boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan Allah dan mereka punya hati untuk membantu penyelesaian pembangunan pastori jemaat ini. Tuhan kenal kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Allah telah memerintahkan berkat-Mu dan mereka boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah untuk mempersembahkan apa yang terbaik, membantu penyelesaian pembangunan pastori. Dan setiap sumbangan bantuan yang mereka berikan merupakan akta untuk mereka memberikan kepadamu ya Tuhan Allah untuk penyelesaian pembangunan pastori ini. Dan Tuhan Allah mengembalikan apa yang menjadi bagian hidup mereka lewat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan Allah sediakan dalam hidup mereka dan keluarga. Tuhan memberkati pemerintah Provinsi Maluku, Tuhan memberkati Bapak Rein Tuparea, Tuhan memberkati Bapak Karel Ralahalo, Tuhan memberkati Saudari Cindy Revalu, Tuhan memberkati Saudara Alfredo Wardatkosu, Tuhan memberkati Ibu Yuli Valenditi, Tuhan memberkati Saudara Vijay Lekidara, Tuhan memberkati Bapak Rudi Lawalata, Tuhan memberkati satu keluarga di unit 4 sektor Mawar Saron. Bahkan semua sumbangan dari keluarga-keluarga dalam jemaat. Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan Allah melipat gandakan berkat-berkat-Mu untuk tetap mendiami kehidupan mereka. Dan berkat-berkat Tuhan Allah itu tetap tersedia yang selalu mereka terima daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka selalu mengagungkan kebesaran kasih Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka dan menghidupkan mereka. Dan mereka tetap melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan Allah. Kami berdoa untuk panitia persidangan ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI Niel Bentas. Tuhan Allah berkenan memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah menyerahkan hidup mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan sebagai panitia persidangan ke-39 ini. Tuhan Allah karuniakan berkat-berkat-Mu sehingga di dalam pelaksanaan tanggung jawab untuk mencari berkat-berkat Tuhan, mereka boleh mendapatkannya dan pada waktunya mereka mempersembahkan yang terbaik untuk pelaksanaan persidangan ke-39 di tahun pelayanan 2027 nantinya. Dan kami serahkan itu hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang selalu kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan Allah selalu menyertai, menjaga dan melindungi kami. Dalam hari-hari hidup yang boleh kami jalani, kami selalu dikuatkan oleh Tuhan Allah dari setiap perjalanan kehidupan dan aktivitas kehidupan yang boleh kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah akan menyatakan kasih-Mu untuk memberkati kami. Dan Tuhan Allah akan selalu menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota Ambon. Kami berdoa untuk pemerintah kecamatan, kelurahan, pemerintah RT RW. Tuhan Allah berkenan memberkati
atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang boleh mereka lakukan di dalam cinta kasih dan kuasa Tuhan untuk membangun negeri ini, untuk membangun daerah ini. Dan biarlah mereka tetap melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat di dalam iman dan pengharapan yang selalu dinyatakan hanya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah mempersekutukan kami dalam ibadah ini, yang telah menyambut kami dalam semua akta iman yang telah kami lakukan dalam ibadah ini, dengan potensi dan karunia yang Tuhan Allah berikan sebagai pelayan-pelayan liturgis. Tuhan memberkati kami semua, dengan yakin tersedialah berkat-berkat Tuhan di dalam kekuatan dan kesehatan yang baik, dan kami tetap setia melakukan tugas-tugas kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, pelayanan kami kepadamu ya Tuhan Allah, untuk tetap diberkati oleh Tuhan, dan biarlah nama Tuhan Allah selalu dipuji dan dimuliakan. Dan kami persembahkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Ini doa yang boleh kami sampaikan kepadamu Tuhan, sambil kami merendahkan diri untuk memintakan pengampunan daripadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat kekasih, pergilah dan beritakanlah Kristus yang tersalib dengan mata yang terarah kepada Allah, agar kasih dan rahmat-Nya mengalir melalui hidup dan karya-Mu bagi sesama dan ciptaan yang lain. Kita melakukan, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan
dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat disilahkan duduk dan masing-masing kita boleh berdoa syukur. Doa syukur selesai dan kami boleh menyampaikan selamat memaknai hidup di minggu keempat sengsara Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.